Seorang pemuda asal Muharto, Kota Malang diringkus petugas kepolisian Satreskrim Polresta Malang Kota karena terlibat kasus pencurian sepeda motor. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor hasil kejahatan. Pelaku berinisial AS berusia 22 tahun ditangkap petugas kepolisian Satreskrim Polresta Malang Kota karena terlibat kasus pencurian sepeda motor akhir bulan Juni kemarin. Saat melakukan aksinya, warga Jalan Muharto ini bersama 2 orang temannya yang saat ini masih buron mencari sasaran di sekitaran kawasan Klojen. Saat di Jalan Kaliurang, pelaku bersama 2 rekannya melihat sepeda motor warga yang diparkir di depan rumah. Pelaku AS turun dan mengambil sepeda motor korban dengan menggunakan kunci T, sedangkan 2 rekannya menunggu di atas sepeda motor. Mereka kemudian berhasil membawa kabur motor korban. Sementara, polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap pelaku AS di rumahnya. Pelaku juga ditembak polisi karena berusaha melawan saat ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan. Sementara, akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku akan dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Sementara polisi masih mengejar 2 pelaku lain yang saat ini masih buron. Tersangka atas nama AS, ini usia 22 tahun. AS ini bersama dengan 2 orang temannya. Yang pertama atas nama BG dan yang satu lagi atas nama SJ. Jadi BG dan SJ ini bertiga dengan tersangka AS ini melakukan perencanaan, melakukan perencanaan dan bertiga melakukan survei naik kendaraan, satu kendaraan bersama kendaraan Garuda, ya. Lalu bertiga mencari korban. Nah, lalu ditemukanlah di salah satu perumahan tadi di Kaliurang tadi ada motor, ya, yang tertinggal di sana. Ini kendaraan Vario. Nah, lalu yang 2 itu menunggu di motor, yaitu saudara BG dan saudara SJ. Sedangkan saudara AS turun dari kendaraannya, lalu menggunakan kunci T ini sebagai alat melakukan kejahatannya. Dia merusak kunci kontak, lalu membawa kendaraan tersebut yang 2 tadi untuk melakukan pemantauan. Setelah itu mereka melarikan diri menuju ke kediaman, ya, di Jalan Muharto, yang Kecamatan Kelurahan Kota Lama. Nah, lalu dilakukan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama S, sedangkan pelaku atas nama BG dan pelaku atas nama SJ saat ini masih DPO. Kendaraan ataupun barang bukti yang diamankan yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario, ini nopol S5925RI, ini nopolnya palsu, ya, nopolnya palsu. Lalu juga kendaraan yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan yaitu kendaraan Garuda, ini tanpa plat nomor. Lalu juga 1 buah kunci T yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Simon Alfredo melaporkan. Kasus konfirm positif COVID-19 di Kota Batu terus mengalami peningkatan selama 1 pekan terakhir. Wakil Wali Kota Batu mengklaim Desa Mojorejo dan Kelurahan Ngaglik menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Lantaran 2 wilayah tersebut menyumbang kasus terbanyak setelah Desa Giripurno. Setelah Desa Giripurno, klaster penyebaran COVID-19 di Kota Batu beralih ke Desa Mojorejo dan Kelurahan Ngaglik. Berdasarkan data 1 pekan terakhir, angka konfirm positif di Kota Batu mengalami peningkatan yang signifikan. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso membenarkan bahwa angka konfirm positif selama 1 pekan terakhir terus bertambah. Pasien terbanyak berada di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, dan Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu. Adanya penambahan ini membuat Wakil Wali Kota Batu menunjuk 2 desa tersebut sebagai klaster baru penyebaran COVID-19 di Kota Batu. Diketahui berdasarkan data sebaran COVID-19, Kota Batu memiliki kasus konfirm positif sebanyak 122 pasien. Pasien dalam pengawasan atau PDP 127, dengan rincian 41 dalam pengawasan, 75 selesai pengawasan,
dan 11 meninggal. Orang dalam pemantauan atau ODP 339 dengan rincian 19 dalam pemantauan dan 320 selesai pemantauan. Orang tanpa gejala atau OTG 423 dengan rincian 19 dalam pemantauan dan 350 selesai pemantauan. Serta 8.496 orang dalam resiko atau ODR dengan rincian 1.098 dalam pemantauan dan 7.398 selesai pemantauan. Saya agak kaget bahwa hari ini ada konfirm tambahan untuk Kota Batu itu 14. Tetapi begitu saya komunikasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan, memang kita tracingnya bagus, swabnya juga bagus, semuanya bagus dengan harapan agar supaya lebih ke puncaknya dan pada gilirannya turun. Nah, dari 14 ini yang terbanyak yaitu Mojorejo dan Ngaglik. Karena dari Ngaglik itu adalah ada klaster dari salah satu warga saya Ngaglik yang sudah kena keluarga dan dia punya perusahaan di Pasuruan. Dan ini berakibat juga menulari kepada warga yang anak buahnya, keluarganya maupun yang ada di Ngaglik. Sebab itu dalam waktu ini Dinas Kesehatan juga melakukan tracing ke keluarganya beliau kepada 14 hari selama ini dia bertemu dengan siapa agar supaya segera bisa mengendalikan dari puncaknya dan mudah-mudahan Batu setelah ke puncak dan segera berakhir. Yanto Yancung melaporkan. Banyaknya iklan reklame di wilayah Kabupaten Malang yang dipasang tanpa dilengkapi izin pemasangan serta di fasilitas umum disesalkan banyak pihak selain melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum juga mengganggu pemandangan kawasan. Spanduk reklame masih menjadi alternatif pilihan untuk berbagai promosi. Namun sayang masih banyak iklan reklame di wilayah Kabupaten Malang yang dipasang tidak dilengkapi izin dari dinas terkait alias iklan tidak berizin. Iklan reklame ini tersebar baik di jalan provinsi, kabupaten maupun jalan-jalan desa. Iklan yang dipasang sebagian besar merupakan iklan perumahan dan tanah ini memenuhi pinggir Jalan Parangargo, Wagir, Kabupaten Malang. Iklan reklame tersebut melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Iklan reklame ini sudah sering dioperasi oleh petugas Satpol PP, tetapi tidak berapa lama kembali dipasang. Menurut salah seorang warga menjelaskan, iklan reklame berupa banner ini banyak yang dipaku atau diikat pada pohon pinggir jalan. Di lokasi lainnya terlihat ada beberapa reklame yang dipasang melintang di atas badan jalan, pada tiang listrik atau pohon pinggir jalan, sehingga bisa mengganggu dan membahayakan pengendara ketika tali pengikat terputus. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Sempat anjlok hingga 13.000 per kilogram, harga telur ayam kini berangsur membaik. Naiknya harga telur disambut baik oleh para peternak ayam petelur, karena meski penyerapan pasar tidak sebesar jika telur ayam turun, namun biaya produksi bisa tertutupi. Seperti yang terlihat di salah satu peternak ayam petelur di kawasan Wonokoyo, Kedung Kandang, Kota Malang. Sejak 1 bulan terakhir secara bertahap harga telur ayam berangsur naik. Jika sebelumnya harga telur ayam anjlok hingga Rp13.000 per kilogramnya, kini harga telur ayam di tingkat peternak naik menjadi Rp21 hingga Rp22.000. Dani, salah satu peternak ayam petelur mengatakan saat ini peternak bisa bernafas lega karena dengan naiknya harga ini bisa menutup semua biaya produksi di peternakannya. Selain itu, naiknya harga telur ayam ini dipicu kembali normalnya pasar, serta mulai berkurangnya telur infertil atau telur yang berasal dari pembibitan ayam yang beredar di pasaran. Dani menambahkan, secara umum harga telur ayam di tingkat peternak adalah Rp20.000. Peternak ini juga berharap harga telur ayam bisa tetap stabil sehingga peternakan tidak merugi karena biaya produksi yang cukup tinggi. Alhamdulillah sekarang udah harga telur sudah mulai membaik. Dari kisaran kemarin 3 bulan yang lalu itu 13 ribuan, sekarang sudah membaik, udah
mulai 21, 22 sekarang. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan lancar lah peternakan ini. Naiknya udah mulai 1 bulan yang lalu ini. Ya kalau harga telurnya naiknya signifikan biasanya itu lancar. Kalau naiknya langsung besar itu biasanya agak kendor penjualannya. Kalau permintaan kalau di sini ya 2 hari sekali itu satu ton biasanya. 2 hari sekali. 1 ton permintaan biasanya di sini. Simon Alfredo melaporkan. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Batu terus mengalami peningkatan selama 1 pekan terakhir. Untuk meminimalisir peningkatan kasus, PMI Pusat mengirimkan 3 unit kendaraan roda 3 untuk PMI Kota Batu guna memudahkan giat penyemprotan disinfektan di 3 kecamatan di Kota Batu. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Batu menerima bantuan 3 unit kendaraan roda 3. Kendaraan tersebut dikirim langsung oleh PMI Pusat sebagai sarana untuk melakukan penyemprotan disinfektan di 3 kecamatan di Kota Batu guna meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Batu yang kini tembus 122 pasien. Ketua Markas Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Batu Abdul Muntolib menyampaikan bahwa PMI Pusat mengirimkan 3 armada ini berdasarkan rekomendasi dari laporan giat harian yang selalu disampaikan ke PMI Provinsi dan dilanjutkan ke PMI Pusat. Pihak PMI berterima kasih dengan adanya bantuan tersebut. Pasalnya selama ini PMI Kota Batu kekurangan armada untuk melakukan giat penyemprotan disinfektan. Rencananya 3 armada tersebut digunakan untuk penyemprotan di 3 kecamatan terpisah, yakni Bumiaji, Batu, dan Junrejo. Terkait dengan laporan yang kita teruskan ke Provinsi maupun Pusat, akhirnya kita dapat bantuan kendaraan operasional untuk kesiapsiagaan, terutama untuk penyemprotan disinfektan karena di wilayah kita juga banyak gang-gang kecil sehingga kita membutuhkan kendaraan jenis kecil. Kita dapat 3 unit, mudah-mudahan nanti kedepannya kita juga dapat kendaraan operasional, kendaraan berupa mobil pickup karena kita juga belum punya mobil pickup untuk operasional. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat kerusakan aspal di jalan penghubung kota dan Kabupaten Malang, arus kendaraan sering tersendat dan terjadi penumpukan. Kondisi jalan tanjakan dan turunan tajam dari arah yang berlawanan sering mengakibatkan truk berat mogok. Jalan penghubung kota dan Kabupaten Malang, tepatnya di perbatasan Wagir dan Sukun Kota Malang ini, sudah sering mengalami kerusakan. Kondisi jalan yang menanjak dan menurun tajam ini tidak jarang mengakibatkan kendaraan besar dan berat mogok, sehingga mengganggu kelancaran arus. Jalan yang tidak pernah sepi dari aktivitas kendaraan ini dalam kondisi berlubang dalam di beberapa titik, sehingga mengganggu pengguna jalan dan tidak jarang mengakibatkan antrian kendaraan dan pengendara roda 2 terjatuh. Menurut salah seorang warga menjelaskan sudah sering lubang jalan ditambal, tetapi tidak bertahan lama akibat beratnya beban kendaraan. Di lokasi terlihat kendaraan truk ramai melintas karena jalan tersebut menghubungkan kota dan kabupaten yang terdapat cukup banyak pabrik dan perusahaan. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan agar arus bisa lancar dan pengguna jalan aman ketika beraktivitas. Di tanjakan tuh lubangnya lumayan Pak ya? Iya. Sudah lama Pak itu lubangnya? Ya tas jadi masih. Soalnya di kono kok akeh sing motor Besar? nggak kuat. Salah ada mobil nggak kuat. Ya nggak kuat ya. Oh karena mobil nggak kuat akhirnya tekanan ya, mungkin Pak. Ya, motor besar. Oh iya, pada saat titik jalan itu Pak ya sering rusak Pak ya. Ya. Tapi sudah sering juga ada penambalan Pak ya. Ya sudah sering. Jadi ya bekasnya itu Ya. ada. Ya. Tapi kelihatannya nggak kuat Pak ya, nggak kuat Ya. lama Pak ya. Ya. Karena pengaruh hujan juga mungkin Pak ya. Ya. Berarti tadi lihat agak ramai juga ya, banyak ngantrinya Pak ya. Iya. Ya itulah ada orang Truk. mobil mogok. Iya mogok Ya. Pak ya.
Tapi setiap hari memang ramai aktivitas sini, Pak ya? Rame lah di sini. Ramai. Oh, berarti itu masuk wilayah setengah kota? Ya, setengah kota, setengah kabupaten. Setengah kabupaten di sebelah sana kabupaten ya? Kabupaten. Sebelah sana kota. Pak, Perbatasan itu di jembatan. jembatan. Oke. Iya. Pak, harapan sebagai warga masyarakat gimana, Pak, dengan kondisi kayak gini, Pak? Ya gimana Mas ya? Ya agak sulit lah kayak warga yang nggak mampu-mampu. Ya. Apalagi kan kondisi jalan juga bisa berbahaya, Pak ya. Iya. Nanjak kayak itu ya. Mudah-mudahan segera ada perbaikan, Pak ya. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan.